pembelajaran hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas proyek 2 mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 dengan dosen pengantar, yaitu Bapak Imam Awaludin, SEME. Sebelumnya, izinkan kami menyebutkan nama dan NPM. Aku Dasyana Rahma dengan NPM 2511021039. Saya Putri Diana Sari dengan nomor NPM 2511021001. Nama saya Esa Pradita Ramadhani dengan NPM 2511021012. Saya Muhammad Ali Hasan Qasim dengan nomor NPM 2511021144. A few moments later. Saya akan menjelaskan booster pertama yaitu perilaku konsumen. Baik, karena Ali memiliki keterbatasan dalam berbahasa Indonesia, maka saya akan membantu Ali untuk menjelaskan materi yang sudah dicari olehnya. Mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana individu mengalokasikan pendapatan mereka untuk mencapai kepuasan maksimal melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu preferensi konsumen, yaitu bagaimana seseorang menentukan alasan memilih satu paket barang dibandingkan yang lain. Yang kedua yaitu kendala anggaran, yaitu yang mempertimbangkan keterbatasan pendapatan sehingga membatasi jumlah barang yang dapat dibeli. Yang ketiga yaitu pilihan konsumen, merupakan proses menggabungkan preferensi dan kendala anggaran untuk menentukan kombinasi barang yang paling memaksimalkan kesejahteraan. Preferensi konsumen sendiri didasarkan pada asumsi bahwa konsumen mampu membandingkan berbagai paket barang. Terdapat 3 asumsi dasar yaitu kelengkapan, yang berarti konsumen dapat membandingkan dan memberi peringkat pada semua pilihan. Yang kedua yaitu transitivitas, yaitu ketika konsumen lebih memilih A daripada B dan B daripada C, maka A akan lebih dipilih daripada C. Serta prinsip bahwa lebih banyak lebih baik, di mana konsumen cenderung menginginkan jumlah barang yang lebih banyak. Preferensi ini dapat digambarkan melalui kurva indifference, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Secara keseluruhan, pemahaman perilaku konsumen melibatkan analisis preferensi, kendala anggaran, dan pilihan konsumen untuk menemukan kombinasi barang yang optimal, dengan kurva indifference sebagai alat utama dalam memvisualisasikan tingkat kepuasan tersebut. Ini aku bakalan jelasin tentang teori pilihan dan permintaan individu. Saya akan menjelaskan poster kedua yaitu teori pilihan konsumen dan utilitas. Jadi, teori pilihan konsumen dan utilitas menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan. Salah satu konsep utamanya adalah laju marginal substitusi atau MRS, yaitu jumlah maksimum suatu barang yang bersedia dikorbankan konsumen untuk memperoleh tambahan 1 unit barang lain. Nilai MRS diukur dari kemiringan kurva indifference dan bersifat menurun seiring bertambahnya konsumsi. Ia menunjukkan bahwa konsumen cenderung semakin enggan menukar barang yang sudah semakin dikit dimilikinya. Selain itu, keputusan konsumen juga dibatasi oleh kendala anggaran, yaitu garis yang menunjukkan semua kombinasi barang yang dapat dibeli sesuai dengan pendapatan. Perubahan pendapatan akan menggeser garis anggaran secara sejajar, sedangkan perubahan harga akan menyebabkan garis tersebut berotasi. Konsumen mencapai kepuasan maksimal ketika memilih kombinasi barang yang berada pada garis anggaran sekaligus memberikan tingkat kepuasan tertinggi, yaitu pada titik di mana MRS sama dengan rasio harga kedua barang. Konsep lain yang penting adalah utilitas marginal, yaitu tambahan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi 1 unit tambahan barang. Kepuasan maksimum tercapai ketika utilitas marginal per unit uang yang dikeluarkan sama untuk semua barang yang dikonsumsi. Secara keseluruhan, analisis pilihan konsumen mengintegrasikan MRS, kendala anggaran, dan utilitas untuk menentukan kombinasi konsumsi yang paling optimal bagi individu. Saya akan melanjutkan menjelaskan poster ketiga, yaitu permintaan individu dan pasar bagian 1. Permintaan individu dan pasar menjelaskan bagaimana konsumen menentukan jumlah barang yang akan dibeli serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada tingkat individu, kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, di mana ketika harga turun, jumlah permintaan meningkat, dan sebaliknya. Selain itu, kurva harga konsumsi menggambarkan bagaimana pilihan konsumsi berubah akibat perubahan harga.
Permintaan juga dipengaruhi oleh pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, daya beli konsumen naik sehingga konsumsi cenderung bertambah dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Dalam hal ini, terdapat barang normal yang konsumsinya meningkat saat pendapatan naik, serta barang inferior yang konsumsinya justru menurun ketika pendapatan meningkat. Hubungan antara pendapatan dan jumlah konsumsi ini dapat dilihat melalui kurva Engel. Selanjutnya, terdapat hubungan antar barang yang mempengaruhi permintaan, yaitu barang substitusi, komplementer, dan independen. Barang substitusi adalah barang pengganti, di mana kenaikan harga suatu barang akan meningkatkan permintaan barang lain. Sebaliknya, barang komplementer adalah barang pelengkap, di mana kenaikan harga suatu barang akan menurunkan permintaan barang lain. Sementara itu, barang independen tidak saling mempengaruhi. Terakhir, perubahan harga juga menimbulkan efek substitusi dan efek pendapatan. Penurunan harga membuat konsumen beralih dari barang yang lebih mahal ke yang lebih murah, yang merupakan efek substitusi, serta meningkatnya daya beli, yaitu efek pendapatan. Gabungan keduanya disebut efek total. Namun, terdapat kasus khusus yang disebut barang given, di mana penurunan harga justru menyebabkan penurunan jumlah permintaan. Di sini saya akan menjelaskan poster keempat, yaitu bagian kedua dari permintaan individu dan pasar. Lalu, ada poster kelima, yaitu penurunan kurva individu terhadap perubahan harga. Untuk poster keempat, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Langsung saja, di nomor 5 ada demand pasar atau permintaan pasar. Definisinya sendiri, permintaan pasar adalah total dari semua permintaan individu di dalam suatu pasar. Cara memperolehnya, secara teknis kita menjumlahkan kuantitas yang diminta oleh setiap konsumen. Contohnya seperti konsumen A dan konsumen B pada grafik, pada tingkat harga yang sama. Lalu ada pergeseran kurva. Jika jumlah konsumen di pasar bertambah, maka kurva permintaan pasar akan bergeser ke arah kanan, yang menunjukkan peningkatan jumlah total barang yang diminta. Lalu nomor 6, elastisitas permintaan. Definisinya sendiri, mengukur seberapa sensitif jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Kategorinya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada inelastis, yaitu perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah permintaan. Jika harga naik, pengeluaran total konsumen justru ikut naik. Yang kedua ada elastis. Konsumen sangat sensitif terhadap harga. Sedikit kenaikan harga membuat permintaan turun drastis, sehingga pengeluaran total malah turun. Yang ketiga ada unit elastis. Perubahan harga dan perubahan jumlah permintaan seimbang, sehingga total pengeluaran tetap sama. Lalu yang nomor 7 ada consumer surplus atau surplus konsumen. Definisinya adalah keuntungan ekonomis yang dirasakan konsumen. Ini merupakan selisih antara harga maksimum yang rela dibayar oleh konsumen dengan harga yang sebenarnya dibayarkan oleh pasar. Visualisasinya, dalam grafik, surplus konsumen adalah area segitiga yang berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga pasar. Lalu nomor 8, ada pendugaan demand atau estimasi permintaan, yang fungsinya digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen di masa depan berdasarkan data historis. Lalu ada variabel, analisis ini biasanya digunakan data harga, P, jumlah barang, Q, dan pendapatan, I. Dan rumus umumnya, kita menggunakan fungsi linear Q sama dengan A min BP plus CI. Di sini kita bisa melihat bahwa harga P biasanya berpengaruh negatif pada jumlah Q, sedangkan pendapatan biasanya berpengaruh positif. Kesimpulannya, memahami keempat poin ini membantu kita melihat bagaimana pasar bekerja secara keseluruhan, dari bagaimana harga ditentukan, seberapa sensitif pembeli, hingga bagaimana kita bisa memprediksi permintaan di masa depan. Pada poster kelima, kita akan membahas proses teknis bagaimana kurva permintaan individu terbentuk. Langsung saja, di panel atas atau kurva atas, pilihan konsumen, analisis indifferent curve-nya atau kurva indifference, di kondisi awal, konsumen memilih kombinasi sayur dan buah pada titik A, di mana garis anggaran budget line 1 bersinggungan dengan kurva kepuasan utilitas 1. Di sini, pada harga buah 30.000, konsumen membeli 5 buah. Lalu di perubahan harga, ketika harga buah turun, garis anggaran berotasi keluar dari budget line 1 ke budget line 2 lalu budget line 3. Dan titik optimal barunya, penurunan harga ini memungkinkan konsumen mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yaitu utilitas 2 dan utilitas 3. Perhatikan titik optimal berpindah dari A ke B lalu ke D, di mana jumlah buah yang dikonsumsi meningkat dari 5 menjadi 14 lalu 24, dan di kurva bawah, derivasi kurva permintaan. Yang pertama ada hubungan titik. Panel ini adalah hasil pemindahan data dari panel atas, yang isinya titik E berasal dari titik A,
dari harga 30.000 jumlahnya 5, lalu titik F berasal dari titik B, harganya 20.000 jumlahnya 14, titik H berasal dari titik D, harga 15.000 jumlahnya 24. Lalu yang kedua, ada terbentuknya kurva. Garis putus-putus yang menghubungkan E, F, dan H adalah kurva permintaan individu. Kurva ini membuktikan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta, ceteris paribus. Kesimpulannya, mengapa jumlah permintaan naik? Karena terjadinya kenaikan permintaan saat harga turun disebabkan oleh dua efek yang bekerja secara bersamaan. Yang pertama, ada efek substitusi. Karena harga buah lebih murah dibandingkan sayur, konsumen secara rasional mengganti sebagian konsumsi sayur dengan buah. Yang kedua, efek pendapatan. Penurunan harga meningkatkan daya beli real konsumen. Mereka merasa lebih kaya meskipun pendapatan nominalnya tetap, sehingga bisa membeli lebih banyak barang. Asumsinya barang normal. Singkatnya, penurunan harga buah akan menggeser garis anggaran, memungkinkan konsumen mencapai kurva utilitas yang lebih tinggi, dan pada akhirnya menurunkan kurva permintaan individu yang miring ke bawah atau downward sloping. Ini saya akan menjelaskan pada poster yang ke-6, penurunan kurva permintaan individu dari efek perubahan pendapatan, dan poster yang ke-7, prinsip diferensial total pada permintaan individu. Pada poster yang ke-6, penurunan kurva permintaan individu dari efek perubahan pendapatan menjelaskan. Pada panel atas, atau keseimbangan konsumen menjelaskan, kenaikan pendapatan dapat menggeser garis anggaran keluar secara sejajar. Titik persinggungan dengan kurva indiferensi U1, U2, dan U3 menciptakan titik keseimbangan yang baru, yaitu A, B, dan D. Titik-titik ini disebut dengan Income Conception Curve atau ICC. Selanjutnya, pada panel bawah atau derivasi ke kurva permintaan menjelaskan titik-titik keseimbangan di atas diturunkan ke bawah pada tingkat harga tetap, yaitu 20.000, dan hasilnya adalah pergeseran titik E, F, dan H yang membentuk kurva-kurva permintaan yang baru. Dapat disimpulkan dengan kesimpulan akhir. Dalam kasus ini, buah adalah barang normal karena konsumsinya meningkat seiring bertambahnya dengan pendapatan. Dengan perbedaan mekanisme, penurunan harga membuat konsumen lebih mampu membeli karena barang jauh lebih murah. Dan yang kedua, kenaikan pendapatan membuat konsumen lebih mampu karena daya beli secara umum juga meningkat. Untuk poster yang selanjutnya, prinsip diferensial total pada permintaan individu menjelaskan mengenai konsep dasar diferensial total dengan definisi perubahan total jumlah barang yang diminta atau DQB tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan hasil akumulasi dari perubahan harga dan perubahan pendapatan. Dengan rumus matematis, diferensial QB sama dengan turunan parsial QB terhadap PB dikali dengan diferensial PB ditambah turunan parsial QB terhadap I dikali diferensial I. Inti pesannya, rumus ini memberitahu kita bahwa perubahan total belanjaan seseorang atau DQB adalah hasil dari efek perubahan harga ditambah efek perubahan gaji atau pendapatan. Untuk selanjutnya, komponen utama dalam persamaan matematis tersebut pada suku pertama atau efek harga menjelaskan bagaimana jumlah barang berubah saat harga berubah atau asumsi pendapatan tetap. Suku kedua atau efek pendapatan menjelaskan bagaimana jumlah barang berubah saat pendapatan berubah atau asumsi harga tetap. Selanjutnya, efek perubahan harga atau ceteris paribus. Mekanisme ini terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan yang sama atau movement along the curve. Untuk analisis grafik, ketika harga turun dari 30.000 ke 15.000, titik optimal bergerak dari E, F ke H. Hal ini menunjukkan hukum permintaan, yaitu harga turun. Ketika harga turun, jumlah diminta naik dari 5 ke 24 unit. Kondisi ini mengalami pendapatan dianggap konstan atau DI sama dengan 0. Selanjutnya, efek perubahan pendapatan atau harga konstan. Mekanisme ini terjadi pergeseran kurva atau permintaan secara utuh atau shifting the curve. Untuk analisis grafik, jika pendapatan naik, kurva bergeser ke kanan atau D1 ke D0 dan menjadi D3. Pada tingkat harga yang sama, 20.000, jumlah barang yang mampu dibeli meningkat dari 5 ke 20 unit. Dan kondisi ini bisa dibilang harga barang dianggap konstan atau DPB sama dengan 0.